Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat padahal perut sudah kenyang. Dari Pekanbaru ke Kota Rengat, singgah sebentar di Pangkalan Kerinci. Karena jawaban salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Pengurus, Imam Masjid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang lebih utama, mari kita kembali memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai malam ini, malam yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan pada tahun ini, Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga malam ini kita telah dapat melaksanakan qiyamul Ramadan. Kata Rasul dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, man qama Ramadana, siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan salat isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus Al-Quran, infak, sedekah. Syaratnya ada dua, kata Rasul, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ilmu. Maka janji Nabi jelas, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Sebanyak apapun dosa kita sebelum Ramadan, betul-betul bertaubat, banyak ibadah, menegakkan malam-malam Ramadan, maka kita kembali suci bersih setelah Ramadan tanpa dosa sedikit pun. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini kita berikan judul kajian Ramadan kita dengan adab dan sunnah Nabi dalam perjalanan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak ada satu persoalan hidup kita pun, semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, yang tidak diatur oleh agama. Semuanya diatur oleh agama. Jadi agama bukannya mengatur sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, agama juga mengatur segala dan semua urusan kita. Jadi ibadah bukannya sholat, puasa, zakat, infak, dan sedekah. Masuk WC saja bernilai ibadah. Gimana caranya Ustaz? Dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Terlanjur kaki kanan, tarik lagi barang itu. Mulai kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Betapa banyak orang meninggal di WC, di toilet, baca doa. Ibadah, baca doa, langkahkan kaki kiri. Mau tidur Ustaz, ibadah bila dimulai dengan berdoa. Ibu-ibu pergi ke masjid bercermin, ibadah, bercermin baca doa. Apalagi infak, sedekah, sudah pasti ibadah. Minum, ini baru ceramah Ramadan pakai air teh. Biasa ceramah air putih, ini air teh. Berarti lama ceramah. Setuju? Bapak Ibu setuju, saya tidak setuju. Saya ini lambat buka tadi. Soalnya ceramah di Pekos Teknik Unri, makannya lama, buka saja antri lama. Ada saya makan di jalan, terlambat pula kemarin. Jadi semua ibadah, termasuk perjalanan kita akan bernilai ibadah. Setiap kita pasti suka melakukan perjalanan. Selagi barang siap, sudah tua Ustaz,
sudah pensiun, ingin juga pergi berjalan ke rumah anak, ke Jambi, ke Palembang, ke Padang, ke Aceh, Jakarta, suka berjalan. Lalu supaya perjalanan kita beribadah, mesti mencontoh Nabi. Karena betapa banyak orang meninggal dalam perjalanan. Dulu Ustaz Jebri Al-Bukhari meninggal kecelakaan tunggal dalam perjalanan. Sehat beliau, banyak orang. Contoh Nabi supaya perjalanan beribadah. Apa itu? Yang pertama, adab dan sunnah Nabi dalam perjalanan. Biasakan keluar rumah membaca doa. Awali dengan doa. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa, kata Rasul, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. 14 abad yang terlalu Nabi telah memberikan Google Map-nya kita. Hari ini Google Map itu baru 2, 3, 4 tahun yang lalu. Tahun 2000 tidak ada Google Map. Handphone orang ada sebesar tasnya. Iya kan? Dulu orang menelpon yang nerima pun bayar. Ya kan? Sekarang canggih, ada Google Map, tak payah lagi mencari masjid, mencari alamat. 14 abad yang telah lalu Nabi telah menuntun kita keluar rumah baca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah. Allah akan membimbing kita, akan mempercepat perjalanan kita. Subhanallah. Yang kedua sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, biasakan berjalan pakai kawan, pakai teman, jangan sendiri. Tak tahu kita apa yang terjadi di jalan. Jalan raya, kalau kita lambat kita ditabrak, kalau kita cepat kita yang menggeser orang. Itulah adab jalan raya sekarang ini. Bagaimana kalau kecelakaan di jalan, apalagi tak punya KTP? Oh, payah cari alamatnya kan? Oh, itu pakai kawan, kita tak tahu kita apa yang terjadi. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, andaikan umatku tahu bahaya berjalan sendiri seperti yang aku ketahui, kata Rasul, pastilah umatku tak mau berjalan di malam hari dengan sendiri. Hati-hati. Kan dekat cuma ke Dumai Ustaz, kan jalan tol. Iyalah jalan tol. Jalan tol orang laju-laju. Cuma sekarang tol naik pula ya. 300.000 lebih. Kemarin saya ke Dumai, tak mau saya tol, lewat biasa. Cepat juga ya. Nah, ya kan? Jadi begitu. Pakai kawan. Yang ketiga sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, berteman dengan orang baik. Kami mau pulang kampung ke Sumbar, ke Bukit Tinggi pakai trapel Ustaz. Tanya dulu supir trapel, awak puasa enggak? Enggak puasa sih Pak. Jangan merokok ya dalam mobil ya, kami puasa. Ingatkan, dalam perjalanan boleh tak puasa, tapi jangan menteng-menteng. Kita jauh naik bis ke Palembang, tak apa enggak puasa. Tapi jangan dalam mobil merokok, makan, orang puasa. Ada. Hati-hati. Apalagi kita dibawa orang. Kita biasa sholat berjamaah. Ini kita dibawa kawan kita belahan. Kita nompang dengan dia. Yang bayar minyak mobil dia. Yang bayar makan dia. Azan zuhur orang di jalan. Ingin kita berhenti sholat. Dia tak mau. Nantilah jangan direngat berhenti sampai jam 2:30. Makan jam 3 baru sholat zuhur. Kita mau apa? Kita nompang dia. Yang bayar makan dia, yang bayar minyak dia. Hati-hati berteman orang baik, hati-hati. Kata Rasul, hadis Imam At-Tirmidzi, kalau kan melihat agama seseorang, tengok siapa teman akrab, hati-hati. Yang keempat sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, biasakan membaca doa ketika naik kendaraan. Baca doa. Kata Rasul, kata Ibnu Umar dalam hadis Imam Muslim, saya melihat Rasulullah menaiki kendaraannya, lalu Nabi bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kata Ibnu Umar, Nabi membaca doa, Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hadis riwayat Imam Muslim. Baca doa. Naik pesawat, naik kapal laut, kereta api, bis, trapel, sepeda motor, baca doa. Kalau kita naik bis dari Pekanbaru ke Sumbar, jatuh bis kita di Gelok 9, ada harapan kita hidup. Apalagi kita duduk di tengah. Maka saya kalau naik trapel, Pak Agus Salim, tak mau saya duduk di depan dekat sopir. Takut saya. Takut mati Ustaz. Bukan takut mati, waspada.
Saya pernah naik taksi dari sini ke Bangkinang, mau cepat saya pulang. Dari bandara saya naik taksi setengah jam. Waktu itu tol belum ada, tembus dia ke Bangkinang. Sampai di Antiris, risau saya. Pak, tunggu ntar dulu Pak. Apa? Tunggu sebentar dulu. Berhenti, pindah saya belakang. Kok pindah Pak? Takut saya, dia bilang. Allah itu. Iya kan? Baca doa. Apalagi naik pesawat. Kalau ada orang naik pesawat tak baca doa, nekat namanya. Kalau naik trapel, bis, naik kapal laut bisa berenang. Karam kapan ada harapan bisa berenang. Naik pesawat, mau Garuda, mau Lion, kelas bisnis, kelas ekonomi, kalau pesawat jatuh nasibnya sama. Betul? Nah, kan pakai baju pelampung di pesawat. Baju pelampung tuh kalau pesawat mendarat darurat di laut, di air. Kalau pesawat jatuh pakai baju pelampung tuh. Tidak. Jatuh pesawat langsung pakai pelampung, terjun ke bumi. Tidak bisa. Itu syarat aja. Mendarat di laut, baca doa. Dulu ada kejadian tahun 2004 atau berapa tuh? Pesawat Mandala jatuh di Medan. Gubernur mati, mantan gubernur mati, satu pesawat mati. Kebetulan kira-kira jam 3, jam 4 saya waktu itu pun ingin berangkat ke Jakarta dengan pesawat yang sama Mandala. Risau saya, 10 kali saya berpikir berangkat enggak berangkat sangat perlu. Akhirnya saya berangkat dengan terpaksa. Pesawat tuh lebih separuh kosong, takut orang mungkin. Mandala baru jatuh, mungkin ada ya tak banyak dalam pesawat orang berangkatlah saya dengan bismillah, dengan doa. Begitu separuh perjalanan, kira-kira Palembang lah, ditabrak awan pesawat ini. La ilaha illallah. Bukan semenit, ada 15 menit Pak Gus Salim. Semua orang risau dalam pesawat. Ada yang baca doa, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah dia baca juga, lupa dia. Pokok dibilang baca Yasin dibaca. Bayangkan, semua dibaca. Yang non-muslim pop. Ada orang di sebelah saya, Pak, katanya. Kalau pesawat ketika berada di atas, lemana berawan aman. Tapi kalau dia mau ke atas atau mau turun itu bahaya. Berkurang risau saya. Iya kan? Berkurang risau. Tapi pesawat terjadi macam-macam begini. Tak ada lagi, pucat orang semuanya. Kenapa? Berdoa, baca doa. Apalagi dalam perjalanan, bagus kita baca doa. Dalam perjalanan selain doa naik kendaraan, baca doa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, salasu da'awati, ada 3 doa yang tidak ditolak Allah Ta'ala. Apa itu? Pertama, dakwatul walid, doa orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, dakwatus shaim, doa orang sedang berpuasa. Yang ketiga, dakwatul musafir, doa orang dalam perjalanan. Baca doa ketika naik kendaraan. Dan selama dalam perjalanan perbanyak berdoa, berzikir. Jalan macet, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Banyak doa-doa lain, zikir dalam perjalanan. Yang kelima, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, menemui jalan mendaki bertakbir, jalan menurun bertasbih. Kata Ibnu Umar, saya Rasulullah menaiki kendaraannya waktu dalam peperangan, jalan mendaki Nabi bertakbir Allahu Akbar, jalan menurun bertasbih subhanallah. Jangan Allahu Akbar terus. Ini digeser orang mobilnya, Allahu Akbar, saya turun. Astagfirullah lah. Jangan pula alhamdulillah digeser orang. Kalimat thayyibahnya ada pula tempatnya. Ya kan? Ibu-ibu dikasih belanja menjelang hari raya oleh suami 300.000, apa dibaca? Hah? Astagfirullah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah bang, tak jadi kita ke pasar bang, tak jadi kita beli kue bang, cukup kita beli gula saja di kedai ya. Kan itu, mudah-mudahan murah rezeki ya bang ya. Alhamdulillah. Bukan masya Allah pula, kalau masya Allah nikmat besar bulan purnama, masya Allah. Jalan bagus baik, alhamdulillah. Jalan buruk apa baca? Allahullah boleh, astagfirullah boleh. Asal jangan alhamdulillah, ya kan? Jadi kalimat thayyibah. Mendaki jalan Allahu Akbar, menurun subhanallah. Yang keberapa lagi? 6. Sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, biasakan berjalan di waktu pagi. Ini sunnah Nabi jalan pagi. Kadang kita pulang kampung malam hari. Kenapa? Supaya jangan macet Ustaz. Rupa semua orang pulang kampung di malam hari, macetlah berjam-jam.
14 abad yang telah lalu Nabi telah mendoakan orang-orang yang suka beraktivitas dan berjalan di pagi hari. Dalam hadis Imam Abu Daud, apa doa Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Yang ketujuh, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh, biasakan berjalan pada hari Kamis. Kalau tidak ada keperluan, kata Ka'ab bin Malik, Nabi jarang bepergian jauh. Kalaupun Nabi bepergian jauh, beliau berangkat pada hari Kamis. Dan Nabi keluar pada perang Tabuk pada hari Kamis. Kecuali ada urusan. Ini ada keluhan pun dari Dumai, Pak, kata. Apa tuh? Ini anak saya masuk rumah sakit, Pak. Ini keponakan kita masuk rumah sakit. Rumah sakit umum Dumai. Hari ini hari apa nih? Sabtu. Ini sudah masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, Pak. Oh iyalah, kata Buya Zulsini, mau jalan jauh hari Kamis, kata. Hari Kamis saya besok ke Dumai. Mati. Dah mati orang tu baru kita datang. Kalau tidak ada keperluan, boleh hari Kamis. Ya kan? Keluarga menelpon dari Tembilangan, datang besok pesta hari Ahad dia. Ahad pesta, besok ni. Besok lagi Kamis saya pergi, katanya. Kata Buya Zulsini, mau pergi jalan jauh hari Kamis, dah selesai orang pesta. Pesta apa je leh? Pesta Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini masuk kalau tidak ada keperluan. Dulu saya ceramah rutin tu di Pemkab Bengkalis Meranti. Saya sunnah Nabi dalam perjalanan. Saya bilang sunnah Nabi berangkat pada hari Kamis. Berikutnya ngaji kok sedikit lagi ni jemaah, saya bilang. Tapi kaji Buya berangkat hari Kamis. Jumat ada kosong Ustaz, katanya. Subhanallah, berangkat Pekanbaru, katanya. Ini kalau tak ada keperluan. Yang ke-8, sunnah Nabi dalam perjalanan berhenti di sebuah tempat, baca doa. Baca doa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang melakukan perjalanan lalu dia berhenti di sebuah tempat, dia baca doa, Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma khalaqa, maka Allah selamatkan dia dari gangguan ada apapun selama berada di tempat itu. Gangguan jin, gangguan manusia, tak tahu kita. Berangkat dari sini ke Pasir Pengrayan, sampai sebelum Tandun rusak mobil kita. Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma khalaqa. Berhenti di rumah makan, baca doa itu. Di rumah makan tak ada ular, Ustaz, tak ada perampok, tak tahu kita. Niat orang jahat tak tahu kita. Baca doa dalam perjalanan. Yang ke-9 sunnah Nabi dalam perjalanan jauh adalah menjamak mengqasar salat. Jamak qasar beda. Jamak dan jamak qasar boleh dalam perjalanan. Jamak boleh di kampung kita. Apa contoh? Kami masuk ruang sakit, kaki kami patah, Ustaz, payah kami salat, boleh dijamak walaupun rumah sakit Sensani yang paling dekat Tinasi, boleh dijamak, tak boleh jamak qasar. Kenapa? Sakit parah. Tapi kalau sakit gigi, nak sari jamak. Kau pilih jamak? Tak solat, Pak, saya jamak, katanya. Pilih tak boleh. Ini sakit parah, patah, diimpus, boleh dijamak. Dalam perjalanan musik atau sakit, boleh dijamak atau jamak qasar. Kita memburu-buru, kata Ibn Umar, Nabi sedang buru-buru, Nabi jamak takhir. Apa contoh? Kita berangkat dari sini ke Tembilahan. Di Tembilahan, di Pangkalan Kerinci, azan zuhur orang. Kita salat di situ 4 rakaat, kita jamak qasar 4-2 main. Kalau sesama berimam, bermakmum sama-sama musafir, mainnya 2-2. Tapi kalau di Kerinci 4 tambah 2, 4-2, tanpa ada salat sunat rawatib di antara keduanya, tanpa ada bacaan-bacaan lain, sambung dari satu ke berikutnya. Tidak ada salat sunat rawatib dalam salat jamak qasar kecuali salat tahiyatul masjid. Orangna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kami pernah pergi bersama Nabi minal Madinah ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Fakana yusalli ra'atan, kami salat 2-2, zuhur 2, asar 2, hatta raja'na ilal Madinah, hingga kami sampai kembali pulang ke Madinah. Nabi lahir di Makkah, tinggal di Madinah. Yang dijamak qasar di Makkah, bukan Madinah. Kami orang Padang, Ustaz, tinggal di Arengka. Yang dijamak pulang kampung ke Padang, bukan di Pekanbaru. Kita bermukim tak boleh dijamak qasar kecuali yang tadi sakit parah, gempa. Tolong. Tak kami jamak, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Kami jamak, Ustaz. Bagus. Kita tak tahu nanti apa yang terjadi. Taban mobil kita pecah, tak bis tak berhenti dia. Saya naik bis makmur ke Medan, tak berhenti dia. Subuh pun tak berhenti. Berhenti jam 4 subuh, yang satu berhenti jam 7. Mana subuh? Itulah salat subuh dalam perjalanan. Tapi kalau di luar salat subuh, lebih baik jamak qasar
daripada solat dalam kendaraan. Tapi kalau solat subuh, berlakulah solat dalam kendaraan. Di luar solat subuh, berlakulah solat jamak qasar. Kalau tidak berhenti pun lebih bagus. Subhanallah. Terakhir, sunnah Nabi dalam perjalanan jauh sampai tujuan, baca doa. Alhamdulillahillazi salamani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya. Minimal puji Allah. Yang terakhir betul, tadi terakhir, ini terakhir betul sampai tujuan. Ajak keluarga, kawan-kawan makan-makan. Nabi sampai di Madinah, beli kambing, makan ramai-ramai. Jangan pelit. Awak rombongan dari Siko ke Jakarta, awak ketua rombongan, ajaklah kawan makan. Awak yang PPT. Sunnah Nabi sampai tujuan makan-makan, ajak orang. Itulah beberapa sunnah Nabi dalam perjalanan. Mudah-mudahan kalau kita pulang kampung lebaran atau pergi jalan jauh, bisa kita amalkan, semua akan bernilai ibadah, insya Allah. Andaikan Ramadan terakhir sepanjang hidup kita, mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Istana ada pindah ustaznya, ini kan pantun. Kalau apa tadi? Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Tidak 10%, tidak Pak Agus Salim, 100%. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.